Wes yuk, lu makan apaan yuk? Ini Iya. keripik kentang asli. Itu lo buat sendiri yuk? Iya, bikin sendiri. Gimana? Gimana caranya? Gampang, tinggal potong-potong aja, terus digoreng deh. Gampang kan? Mau lihat gak? Tadi gue kebetulan pas lagi masak, gue rekam-rekam dikit gitu buat TikTok gue. Content creator banget. Pamer ya, yo. Udah siap pamer. Udah nih, nonton dulu aja yuk. Yo yo. Wah, keren juga ya, yuk. Rajin banget lo tumben. Yoi dong, makasih. Iya sih, keren. Tapi agak ribet gak sih prosesnya? Iya weh, padahal kan sekarang udah banyak mesin-mesin otomatis kan yang buat bikin keripik gitu. Nah, buat nanti dijual dalam yang bentuk kemasan. Iya, satu kemasannya murah lagi. Nih, gue ambil ya. Tada. Gue baru beli kemarin. Itu lo beli ya, Pi? Itu diproses pakai mesin kan? Berarti itu termasuk ke industri manufaktur bukan sih? Iya, benar banget. Soalnya industri manufaktur itu mencakup perusahaan yang memiliki kegiatan utama untuk memproduksi dan mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Proses dalam industri manufaktur dilakukan dengan peralatan modern, kayak mesin buat bikin chips ini. Mungkin gue kasih penjelasan lebih lanjut kali ya. Jadi, mesin pembuat chips itu adalah bagian dari otomasi dalam bidang industri manufaktur nih. Dari yang sebelumnya bikin chips kentang sendiri, sekarang bisa pakai mesin. Jadi otomasi itu penting banget nih buat industri manufaktur. Manfaat-manfaatnya tuh bisa kayak untuk meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, meningkatkan produktivitas, meningkatkan keamanan dan keselamatan, terus juga bisa meminimalisir cost. Oh, tapi gue masih penasaran banget nih sebenarnya. Boleh dijelasin lagi nggak tentang mesin pembuatan chips yang mengalahkan keripik gue ini nih yang gue bikin? Oke, jadi pertama tuh mesin-mesin itu ada satu pertama conveyor. Conveyor belt ini digunakan untuk memindahkan atau mengangkut kentang dalam jumlah besar dari satu stasiun ke stasiun yang lainnya. Pada conveyor belt terdapat head pulley dan tail drive pulley yang memiliki fungsi untuk mengatur dan menarik belt melalui gesekan antar drum yang berputar dengan belt. Belt conveyor ini punya 6 komponen dasar, yaitu belt, sistem pendukung belt, terus control, drive, struktur, sama penutup. Nah, yang kedua itu ada potato cleaning and peeling machine. Mesin ini itu mempunyai kapasitas 500 kg per jam dan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi serta cara pengoperasian yang mudah dipahami. Nah, mesin potato cleaning and peeling machine ini itu berbahan dasar stainless steel dan juga tersusun atas komponen seperti motor, gearbox, hairbrush stick, dan juga komponen lainnya. Yang ketiga itu ada potato slicer machine. Mesin ini digunakan untuk mengiris kentang sesuai dengan ketebalan yang telah ditentukan. Penggunaan potato slicer machine ini dapat menghemat waktu, meningkatkan tingkat produksi, dan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam melakukan produksi keripik kentang ini. Nah, yang keempat itu ada potato packaging machine. Potato packaging machine berfungsi untuk melakukan penimbangan berat dan pengawasan produk sebelum akhirnya produk akan didistribusikan kepada konsumen. Potato packaging machine yang umumnya digunakan memiliki tingkat kontrol PLC dan tingkat presisi yang baik terhadap proses penimbangan, pengisian, sealing, hingga pengemasan dengan kemasan produk. Mesin ini juga punya press air control dan electrical wire system control yang menyebabkan mesin ini memiliki noise yang rendah dan tingkat performansi yang baik. Daripada lama-lama nih, mending gue kasih tunjuk aja kali ya videonya. Oke, jadi pertama itu ada quality control kentang dari supplier. Untuk proses produksi Lay's potato chips diawali dengan memasok kentang dari supplier.
Kentang dari supplier tersebut akan melalui tahap quality check terlebih dahulu. Kentang yang masih terlalu muda atau yang kayak masih memiliki bagian berwarna hijau akan disimpan terlebih dahulu. Kentang lainnya yang udah lolos tahap quality control akan langsung diproses untuk pembuatan keripik kentang Lay's Potato Chips. Proses pemindahan kentang untuk proses produksi ini dilakukan dengan conveyor belt. Nah, terus tahap berikutnya itu adalah pencucian kentang. Jadi kentang yang masih kotor itu akan dibawa dengan bantuan vertical helical screw conveyor untuk proses pencucian, sehingga kentang yang masih kotor itu bisa menjadi sangat bersih. Nah, jadi kentangnya itu dipindahin dulu, baru terus dicuci sampai bersih. Nah, kan tadi kentangnya udah dicuci. Terus kentang-kentang ini akan dibawa menggunakan conveyor belt untuk lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses pengupasan. Kentang-kentang ini akan dikupas menggunakan bantuan mesin, yaitu namanya automatic peeling machine, kayak yang bisa dilihat di video nih. Setelah dikupas, kentang-kentangnya akan dipotong menjadi 2 bagian. Kentang yang telah dipotong menjadi 2 bagian ini akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu tahap pengirisan, di mana pengirisan kentang dilakukan menggunakan bantuan dari revolving impaler atau presser yang akan mengiris kentang dengan ketebalan sekitar 1,7 sampai 1,85 mm. Pencucian kentang tahap 2. Setelah kentang diiris sesuai dengan ketebalan yang telah ditentukan, kentang akan dicuci kembali untuk menghilangkan zat tepung pada saat proses pemotongan dan pengirisan. Selanjutnya, penggorengan kentang. Irisan kentang akan dilalui air jets dengan panjang sekitar 12,2 meter hingga 23 meter untuk menghilangkan sisa-sisa air melalui hasil pencucian. Irisan kentang kemudian akan digoreng dengan bantuan mesin. Nah, setelah digoreng, kentang akan diberi bumbu perasa. Dengan bumbu perasa, keripik kentang akan memiliki rasa gurih, asin, umami, dan nikmat. Jadi cocok banget nih buat jadi cemilan. Nah, step terakhir nih, keripik kentang yang udah dibumbuin akan dipindahin dengan bantuan conveyor belt menuju mesin packaging dengan timbangan. Operator udah mengatur berat yang diinginkan pada mesin tersebut, sehingga keripik kentang akan secara otomatis ditimbang dan dibungkus sesuai dengan berat yang udah ditentukan sebelumnya. Kemudian, Lay's Potato Chips akan dipindahkan dengan bantuan conveyor belt menuju tempat pengemasan dalam dus untuk kemudian didistribusikan. Wah, keren juga ya. Sebenarnya kadang iseng-iseng aja sih sebenarnya bikin sendiri kayak tadi gitu buat ngisi waktu luang. Tapi dipikir-pikir emang lebih gampang dan lebih cepet ya kalau misalkan beli yang kayak kemasan punya Pia tadi, langsung hasil bikin mesinan gitu kan. Terus gue bisa simpulin sih, jadi kayaknya sebelum otomasi kan pemindahan kentang itu masih pakai wadah atau keranjang biasa gitu kan. Sedangkan kalau sudah otomasi pemindahan kentang itu tadi kalau nggak salah namanya conveyor belt kan. Nah, terus kalau sebelum otomasi pencucian juga masih pakai tangan, terus aliran keran gitu kan digini-giniin. Nah, tapi kalau udah selesai, setelah otomasi pencucian kentang tuh udah pakai cleaning machine. Terus kalau sebelum otomasi pengupasan kentang, kalau gue kan tadi masih pakai pisau, masih manual gitu. Kalau sudah otomasi pengupasan kentangnya udah pakai automatic peeling machine. Kalau buat pengirisan kentang juga tuh, kan gue masih pakai pelan-pelan pakai pisau gini-gini. Nah, kalau setelah otomasi itu udah pakai revolving impeller atau presser. Sebelum otomasi penggorengan juga kan masih pakai wajan yang biasa. Kalau setelah otomasi penggorengan keripik kentang itu udah pakai automatic frying machine. Nah, yang terakhir nih, pengemasan produk. Kalau sebelum otomasi kan pengemasan produk pakai timbangan manual, terus packagingnya kemasan plastik. Sedangkan kalau sudah otomasi juga pengemasannya udah lebih canggih, pakai packaging mesin. Betul banget tuh. Jadi emang otomasi tuh emang ngebantu hidup kita banget sih. Tapi sebelumnya gue mau pergi nih, ada acara. Gue duluan ya. Ya udah, kalau gitu kita sekalian bubar aja yuk guys. Thank you semuanya. Thank Thank you. Thank you. Sekian video dari kelompok 3. Saya Sylvia dengan NIM 545190003. Saya Robin dengan NIM 545190009. Saya Caroline Lisandra dengan NIM 545190016. Saya Steffi Jos dengan NIM 545190021. Saya Jennifer Darren dengan NIM 545190032. Dan saya Rio Karuna dengan NIM 545190035. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Salim STMT dan teman-teman sekalian atas kesempatan yang telah diberikan. Apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa.